Selamat sore buat kawan-kawan pekerja di seluruh Indonesia. Mungkin di konten ini, di konten PC SPAI FSPMI DKI Jakarta, kita akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terkait apa sih hak-hak dasar sebagai pekerja itu. Jelas, diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan, hak dasar itu ada buat bagi-bagi pekerja. Banyak pekerja-pekerja kita yang tidak tahu hak dasar sebagai pekerja. Ada berapakah? Yaitu ada 8. Yang pertama terkait masalah hak dasar upah layak. Jelas, banyak pekerja yang kita temui yang ada di Indonesia, upahnya tidak layak. Apa sih upah yang layak itu? Sudah jelas diatur semua di aturan ketenagakerjaan. Tiap tahun ada Dewan Pengupahan. Bagaimana menetapkan upah UMP? UMP itu adalah apa? Upah yang diberikan kepada pengusaha, kepada pekerjanya, itu untuk pekerja di atas 1 bulan atau di bawah 12 bulan. Itu untuk UMP. Jadi kawan-kawan harus tahu apa sih hak dasar itu. Yang kedua adalah terkait hak jaminan sosial. Apa aja hak jaminan sosial itu? Yang pertama adalah jaminan kesehatan kita sebagai pekerja, yaitu lewat BPJS Kesehatan. Ada juga terkait jaminan ketenagakerjaan, jaminan pensiun. Itu semua ada yang diatur di Undang-Undang BPJS. Jadi semua pengusaha wajib mengikut sertakan karyawannya mengikuti jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, pensiun, dan lain-lain. Yang ketiga adalah terkait masalah hak dasar kita sebagai pekerja adalah apa? Keselamatan dan kesehatan kerja, itu yang ketiga. Jadi semua perusahaan wajib menerapkan terkait K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Apalagi yang keempat adalah hak dasar pembuatan perjanjian kerja bersama. Nah, PKB ini bisa dibuat bila mana di situ ada serikat pekerjanya. Bila mana tidak ada serikat pekerjanya, bisa nggak untuk PKB? Bisa aja, bagaimana tergantung perusahaannya. Tetapi kalau ada serikat pekerjanya, kita bisa membuat kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan di perusahaan untuk dimasukkan bersama-sama di situ. Tapi kalau tidak ada serikat pekerjanya, udah pasti itu hanya pengusaha aja yang membuat kebijakan. Tapi kalau ada serikat pekerjanya, kita bisa membuat kebijakan tersebut. Kelima adalah hak sebagai pekerja perempuan. Banyak di pabrik-pabrik kita ini pekerja-pekerja perempuan, apalagi di ruang lingkup DKI Jakarta dan sekitarnya. Ada hak dasar apa itu sebagai perempuan? Mendapatkan cuti haid, mendapatkan cuti kelahiran yang sudah diatur oleh Undang-Undang 13 tahun 2003. Yang keenam adalah terkait hak dasar. Hak dasar apa? Hak dasar waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Semua sudah diatur di 13 tahun 2003 terkait tenaga kerjaan. Pesan saya kepada kawan-kawan pekerja seluruh Indonesia, kita sebagai pekerja kita harus tahu apa sih yang menjadi dasar pedoman kita sebagai pekerja, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Itu semua sudah lengkap diatur bagaimana hak kewajiban sebagai pekerja dan bagaimana hak kewajiban sebagai pengusaha, semua sudah diatur di dalam undang-undang tersebut. Yang ketujuh adalah hak dasar mogok kerja sebagai pekerja. Banyak kita lihat serikat-serikat pekerja melakukan mogok kerja. Bukan berarti setiap ada permasalahan langsung mogok kerja, tidak. Tetapi semua harus ada dasarnya yang telah diatur di 13/2003. Boleh nggak kita untuk melakukan mogok kerja? Boleh. Bila mana pelanggaran normatif, pelanggaran yang sudah diatur di 13/2003, perusahaan melanggar, kita melapor dulu sebelum melakukan mogok kerja. Mana ke suku dinas terkait. Selanjutnya adalah melakukan perundingan. Bila gagalnya perundingan, bila tidak ada kesepakatan, boleh kita melakukan mogok kerja. Yang kedelapan, nih yang terakhir adalah hak dasar mendapatkan perlindungan atas tindakan PHK. Hari ini, dalam kondisi seperti ini, banyak kita lihat, kita dengar di media-media. Apa? PHK. Memang PHK itu adalah haknya pengusaha, tapi pengusaha tidak boleh sewenang-wenang untuk melakukan PHK kepada karyawannya. Banyak yang kita lihat ujuk-ujuk pengusaha langsung PHK karena profit kita turun segala macam. Padahal pekerja itu tidak pernah melakukan kesalahan, mendapatkan surat peringatan SP1, SP2, SP3, tetapi ini tiba-tiba langsung PHK. Ini harus jelas. Kita boleh menolak PHK itu.
Boleh. Karena apa? Dasar kita di PHK apa? Harus dibuktikan secara hukum. Ini jadi ada 8 hak dasar kita sebagai pekerja yang harus kita ketahui sebagai pekerja. Mudah-mudahan konten ini terkait 8 hak dasar sebagai kita sebagai pekerja bisa bermanfaat buat kawan-kawan pekerja buruh seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe PC, SPAI, FSPMI, DKI, Jakarta. Di konten ini kita akan terus menggaungkan bagaimana pekerja mendapatkan hak-hak tersebut, bagaimana kita pekerja ini dilindungi oleh negara yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu aja, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, selalu mendapatkan hak-hak kita sebagai pekerja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. FSPMI, yes. FSPMI, yes. FSPMI, yes, yes, yes. Terima kasih.